Hello, introduce my name is Narmi Asita. On this occasion, I will present material on question word and text. This video is fulfillment for the final exam. Hello, perkenalkan nama saya Narmi Asita. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang question word and text. Video ini merupakan pemenuhan untuk ujian akhir semester. Hello, in this learning video, we are going to discuss question text. What is question text? How is a format, example of question text, and the formula or structure. Dalam video ini, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan question text, bagaimana membuatnya, dan seperti apa contohnya. Jadi, tonton terus sampai selesai ya. So, let's get started. What question text? Question texts are short questions that are placed at the end of a statement to ask for information or ask for consent of the person we are talking to. So, apa itu question text? Question text adalah pertanyaan pendek yang diletakkan di akhir pernyataan untuk menanyakan informasi atau meminta persetujuan dari orang yang kita ajak bicara. Pada dasarnya, question word ini lebih kepada speaking atau spoken daripada ke reading. Nah teman-teman, sebenarnya bentuk dari question text ini sering kamu gunakan di keseharian kamu. Contohnya pada kalimat, kamu sedang sibuk ya? Kamu akan berlibur kan? Atau pada kalimat, dia cantik ya? Nah, pertanyaan singkat setelah statement atau pernyataan ini disebut dengan question text, di mana setelah ada pernyataan, ada pertanyaan di belakangnya. Pertanyaan singkat ini bertujuan untuk memperjelas atau meyakinkan dari lawan bicara kita. Well guys, before we further discuss about how to format to create question text, there are few things we need to remember again, namely the material about auxiliary verb and pronouns. Nah, dua materi yang harus kita ingat kembali untuk mempelajari materi mengenai question word ini adalah materi auxiliary verb. Auxiliary verb ini materi mengenai to be, yaitu is, are, was, were, lalu ada juga do, does, did, have, has, had, lalu juga ada modal auxiliary seperti will, would, can, could, shall, dan lain sebagainya. Lalu materi yang kedua yang harus kita ingat kembali adalah materi mengenai pronouns atau kata ganti. Kata ganti untuk I, you. Nah teman-teman, ini adalah format atau struktur dari kita membuat question text. Nah yang pertama ada statement. Jadi setelah statement akan diikuti dengan question text. Nah untuk bentuk statement ini biasanya terbentuk dari struktur subjek ditambah dengan predikat. Nah di predikat ini biasanya nanti akan muncul juga kata kerja auxiliary. Nah di question text-nya ada auxiliary ditambah dengan subjek. Subjeknya biasanya menggunakan pronouns dari subjek yang sudah ada di statement. Nah, untuk bentuk dari question text ini biasanya untuk apabila terjadi kalimat positif di bagian statement, maka di bagian question text-nya akan muncul kalimat yang berbentuk negatif. Nah, sebaliknya apabila di bagian statement dia sudah berbentuk negatif. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah teman-teman, berikut ini adalah contohnya. Yang pertama ada kalimat is a doctor. Itu kalimat statementnya. Lalu untuk kalimat question wordnya adalah isn't she. Nah pada she is a doctor ini merupakan kalimat positif, maka di question wordnya harus berupa kalimat yang question wordnya harus bersifat negatif. Lalu contoh yang kedua ada kalimat it was raining that day. Nah, it was raining that day ini merupakan kalimat positif sehingga di bagian question word-nya harus bersifat negatif. Nah, auxiliary-nya kita pindahkan. Auxiliary-nya itu was dipindahkan ke belakang dan diubah menjadi kalimat negatif yaitu wasn't. Lalu subjeknya yaitu it dipindahkan ke belakang. Jadi it was raining that day, wasn't it? Nah, kalimat yang ketiga ada your parents have retired. Have retired. Your parents have retired. Artinya ini merupakan kalimat yang positif.
sehingga question word-nya harus berupa kalimat negatif. Nah, kita akan pindahkan auxiliary have-nya ke belakang dan mengubahnya menjadi kalimat negatif jadi haven't not. Lalu your parents subjeknya diubah atau menggunakan pronouns diubah menjadi they sehingga haven't they. Your parents have retired, haven't they? Nah teman-teman, ada kalanya pada bagian statement ini kita tidak bisa secara langsung mengidentifikasikannya apakah ini kalimat positif atau kalimat negatif. Nah, untuk cara menentukannya adalah kita bisa melihat tenses apa yang digunakan. Contoh present. Nah teman-teman, contoh yang pertama ada kalimat Jenny eat cheese. Nah kita tidak bisa menentukan apakah Jenny eat cheese ini merupakan kalimat positif atau negatif, sehingga kita dapat melihat bahwa Jenny eat cheese ini merupakan kalimat berbentuk present tense sehingga kita gunakan does sebagai auxiliary-nya. Nah teman-teman, kita mengetahui bahwa dalam penggunaan question word ini harus disertai dengan penggunaan pronouns. Nah, pronouns sendiri ini merupakan kata ganti dari subjek yang ada dalam kalimat tersebut. Jadi dalam question word kita harus memperhatikan pronouns atau kata ganti dari subjek yang bersangkutan. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa question text itu mempunyai dua aturan. Yang pertama, apabila pernyataan positif, maka question text-nya negatif. Dan sebaliknya, artinya apabila dalam question word statement-nya berbentuk positif, maka question word-nya harus bersifat negatif. Sebaliknya, apabila di statement-nya berbentuk negatif, maka di question text-nya akan berbentuk positif. Nah, aturan penggunaan yang kedua adalah question text harus berupa pronouns atau kata ganti. Contohnya I, you, they, we, she, he, it, their. Nah, penggunaan pronouns dalam question text ini sangat penting untuk menggantikan kata agar tidak terjadinya pengulangan kalimat atau kata yang digunakan. Nah, teman-teman, di bawah ini ada contoh penggunaan pronouns dalam question text. Contoh yang pertama ada she will be at home. Won't she? Nah, won't not she ini merupakan kata ganti atau pronouns dari auxiliary will. Lalu contoh yang kedua ada Jack didn't like swimming. Nah, karena di statementnya ini berbentuk positif, maka di bagian question word-nya akan bersifat positif. Nah, Jack di sini merupakan dia laki-laki atau si Jack ini merupakan seorang laki-laki. Jadinya didn't he. Did ini auxiliary, di mana auxiliary di bagian statement sudah Oke, contoh yang ketiga ada kalimat there is something to talk, isn't there? There is something to talk merupakan bagian statement di mana kita bisa melihat there is something to talk ini merupakan kalimat yang bersifat positif sehingga question word-nya harus Nah, berikut ini merupakan contoh kalimat atau contoh kata ganti dari they. Yang pertama ada dish, lalu ada those, ada anyone, ada someone, ada noon, ada nobody, everyone, everybody, and somebody. Well, that is all the material about question word and text that